Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bagaimana kabarnya hari ini Siti. Bu Eni? Alhamdulillah, kondisi saya sehat. Iya, alhamdulillah ketemu lagi kita ya Bu Eni. Iya. Betul. Ini saya denger nih dapat info Bu Eni hari ini ada jadwal coaching ya sama Bu Nisha? Jadwal coaching iya, sebenarnya mungkin hanya ngobrol-ngobrol santai saja. Kemarin tuh Bu Nisa, menghubungi saya Mhm. ngobrol gitu. Jadi, "Bu ada waktu nggak?" "Oh iya hayu kita ngobrol," gitu sebenarnya. Oke. Dalam coaching nanti Bu Eni boleh nggak saya mengamati gitu seperti apa sih coaching tersebut berjalan gitu. Kemudian ini untuk pembelajaran juga buat Mhm saya sih mhm. coaching yang baik itu yang seperti apa gitu. Boleh tidak nanti saya ikutan mengamati? Boleh hayu hayu Bu, hadir aja. Oke, terima kasih ya Bu Eni. Iya sama-sama. Tapi sebelum nanti kegiatan coaching dilaksanakan, saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bu Eni? Boleh Bu, mangga. Kira-kira dalam kegiatan coaching nanti, kompetensi yang ingin Bu Eni kembangkan itu kompetensi apa? Ketika nanti coaching dengan Bu Nisa, sebenarnya ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya ingin yang kehadirannya secara penuh gitu. Jadi Ya. jangan sampai, raga saya ada di sana, tapi jiwa saya kemana gitu, pikiran saya Mhm. kemana, saya ingin hadir penuh di sana, jiwa dan raganya juga ada di sana. Lalu, saya ingin juga mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, Mhm. agar apa? Agar ketika ngobrol tuh memang potensi yang ada dalam Bu Nisa sendiri memang tergali nantinya gitu. Mhm. Nah lalu yang terakhir, saya juga ingin mendengarkan secara aktif gitu, agar apa? Agar memang coaching-nya atau orang yang diajak ngobrol tuh merasa bahwa, "Oh iya saya didengarkan nih," gitu, dengan, ngobrolnya jadi lebih enak nantinya gitu. Ada 3 ya kompetensi yang ingin Iya betul. dikembangkan. Mhm Kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, mhm dan yang terakhir mendengarkan aktif ya. Jadi, mhm. lebih ke menghargai gitu lah kehadiran coachee kita dengan kita merespon mereka, Iya. dengan kita mendengarkan apa yang coachee ungkapkan di Mhm. cerita-ceritanya gitu. Kemudian nah dari ketiga kompetensi yang ingin Ibu Eni kembangkan tadi, kompetensi yang mana nih kira-kira yang lebih, ingin fokus dikembangkan dari yang 3 tadi? Dari ketiganya sebenarnya semua juga ingin berkembang dengan baik sebenarnya, Iya. hanya kalau lebih spesifik lagi, saya lebih ke pertanyaan berbobot gitu ya Bu, Mhm. agar apa, agar memang dari pertanyaan-pertanyaan yang saya lontarkan tuh, Bu Nisa mampu mengeluarkan ide-idenya sendiri gitu. Mhm. Nah kalau pertanyaan berbobot kan memang bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab gitu ya, tapi Betul. pertanyaan yang memang mampu membuat orang tersebut, memunculkan ide baru gitu, Mengarahkan sehingga ya, mengarahkan coachee. betul, sehingga tanpa disadari, dia punya masalah, tapi dia sendiri yang punya solusi nantinya gitu. Betul sekali, lebih ke pertanyaan berbobot ya Bu Iya, Eni ya, karena betul memang betul. dari pertanyaan berbobot itu, kita bisa lebih menuntun mereka, mengarahkan mereka untuk mencari atau mendapatkan solusinya sendiri ya. Betul betul, Bu. Kemudian, indikator apa dari kegiatan coaching ini yang Bu Eni ingin kembangkan? Indikatornya saya sebenarnya apa ya, bisa diharapkan mampu memfasilitasi coaching-nya gitu Mhm. dengan mendapatkan solusi ketika ngobrol gitu. Mhm. Lalu memaksimalkan potensi yang ada pada coaching tanpa mereka sadari mereka yang punya masalah, tapi mereka Mhm. juga yang mampu menemukan ide baru. Jadi saya hanya membukakan, eee, pemikiran mereka sendiri sehingga ide-ide itu muncul secara sendirinya gitu. Ya, lebih ke memaksimalkan potensi dari Potensi iya, coaching sendiri betul. ya. Kira-kira nih dari, kegiatan coaching yang nanti akan dilaksanakan, Bu Eni menggunakan alur apa? Alur yang akan saya pergunakan kayaknya alur Tirta, Bu. Alur Tirta Iya, ya, ada ada tujuannya, tujuannya, kemudian ada identifikasinya, betul, identifikasi, rencana ada aksi, dan rencana aksi tanggung sama jawab. tanggung Ya, bagus jawabnya. sekali, programnya Bu Eni, rencananya Bu Eni, mudah-mudahan bisa berjalan lancar ya kegiatan coaching-nya. Amin Nanti amin. selesai coaching boleh kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Boleh, Eni? ayo. Ya, Jadi Bu kita Siti ikut di, kegiatan coaching-nya, iya, terus nanti terima kita ngobrol kasih Bu juga, Eni sudah diizinkan. Jadi nanti selesai coaching saya ingin konfirmasi nih kira-kira yang sudah direncanakan yang barusan saya tanyakan, apakah sudah berjalan dengan baik dalam coaching tersebut atau bagaimana gitu ya. Iya, siap, Terima kasih oke. Bu Eni sebelumnya sudah diizinkan. Kita Sama-sama. bertemu lagi nanti Iya, selesai coaching ya Bu siap, Eni. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu Tati. Apa kabarnya Bu Nisa hari ini? Alhamdulillah Bu Tati sehat ya. Bu Tati gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kondisi saya juga sehat gitu hari Iya. ini. Alhamdulillah. Kemarin tuh kita tuh janjian mau ngobrol gitu. Ya, Bu Gimana? Tati, aduh saya teh galau ya. Aduh saya bahasa ini mah galau gitu. Sama kepikiran juga gitu Bu Tati. Saya teh gimana ya? Saya ini bingung sama peserta didik yang ada di kelas saya satu orang Bu Tati. Kenapa? Ada apa gitu? Ya, jadi saya teh bingungnya teh gini Bu Tati ya. Anak tersebut itu pintar, daya tangkapnya tuh bagus sekali Bu Tati ya. Jadi dibanding teman-temannya tuh dialah yang paling unggul memang ya saya akui. Dari tugas sehari-hari, dari keaktifan dia gitu ya. Hanya sayangnya begini Bu Tati, jadi ketika saya melontarkan pertanyaan ya, jadi harus selalu dia yang menjawab. Oh, ya. Terus ketika ada kesempatan untuk ke depan, harus dia yang ke depan. Nah, sedangkan kan di sini siswa saya tuh banyak dalam satu kelas itu. Saya kan harus mampu juga nih apa meningkatkan kepercayaan diri yang lainnya. Nah, sedangkan jika saya menunjuk temannya yang lain, dia itu marah dan tidak menerima gitu. Jadi harus selalu saya, selalu aku gitu. Ada satu Kira-kira anak berarti ya? iya gitu. Kira-kira bagaimana ya Bu Tati? Ada satu anak yang sepertinya harus aku dan aku tanpa ada orang lain gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan menurut Bu Nisa nih, apa sih yang menyebabkan anak itu ya melakukan tindakan seperti itu gitu? Kita cari dulu nih penyebab masalahnya apa ya? Kayaknya ya menurut saya ini penyebab dia seperti itu, seperti seolah-olah akulah harus satu-satunya gitu kan ya Bu ya. Kayaknya ini faktor keluarga Bu Tati. Jadi saya melihat latar belakangnya itu dia itu anak satu-satunya di keluarganya. Dan juga saya pernah melihat satu kejadian yang mencerminkan bahwa sepertinya anak itu dimanja oleh orang tuanya. Jadi segala apapun dituruti gitu. Jadi seolah-olah memang harus ya terpenuhi lah gitu keinginannya tuh. Gitu sih Bu Tati yang saya melihat gitu. Iya. Kenapa dia seperti itu tuh hal tersebut. Dari faktor keluarga mungkin Iya, ya anak satu-satunya mungkin rasa egoisnya muncul di sana ya kalau kita lihat harus seperti itu betul. Nah, kira-kira dari penyebab yang sudah dia yang menyebabkan dia bertindak seperti itu, rencana Bu Nisa seperti apa nih agar si anak tersebut lebih menghargai keberadaan teman yang lain gitu? Iya. Nah, mungkin ya saya tuh sempat terfikirkan bahwa rencananya itu tentu ada beberapa tahapan ya. Nah, yang pertama saya itu akan mungkin lebih mendekatkan diri kepada orang tuanya ya. Jadi mungkin saya di sini akan menggali informasi lebih lanjut lagi nih mengenai praduga-praduga yang sudah saya lihat gitu kan ya, dugaan-dugaan saya. Nah, dengan informasi-informasi tersebut mungkin saya lebih bisa menempatkan tindakan apa sih nih yang akan saya lakukan gitu kan ya. Nah, mungkin yang kedua juga saya ini akan menerapkan nih saya terfikirkan juga menerapkan segitiga restitusi sepertinya ya. Saya terfikirkan waktu kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas tuh. Kebetulan di dalam kesepakatan kelasnya itu ada poin kita harus menghargai sesama atau menghargai teman. Termasuk dia pun menuliskannya gitu. Sepertinya saat dia menuliskan dia belum sadar apa itu menghargai mungkin ya. Menghargai teman itu yang seperti apa tindakannya. Nah, jadi saya di sini akan menyadarkan dia dengan segitiga restitusi mungkin ya Bu ya. Iya, Bisa. Kayaknya bagus tuh dengan menerapkan segitiga restitusi. Kita sudah punya kesepakatan kelas juga, berarti harus memang dilaksanakan dengan baik ya. Nah, sekarang kira-kira dari yang sudah Bu Nisa rencanakan tindak lanjutnya akan menjadi seperti apa? Mau dilaksanakan kapan ya? Secepatnya Bu, soalnya ini anak seolah-olah setelah beberapa bulan ini tidak makin malah makin gitu. Jadi makin tidak ada maksudnya tidak ada kesadaran diri bahwa
kita ini ada di kelas yang kelasnya ini banyak dan kita itu harus mau mengalah, harus mau Hmm. memberikan kesempatan kepada orang lain Mm-mm. gitu. Sedangkan kan sekarang dengan saya udah beberapa bulan gitu Mhm. kan. Nah, itu tidak ada perubahan, makanya saya ini mau cepat-cepat daripada ini anak nanti makin lama makin menjadi bagaimana Iya, gitu ya. Insya Allah sebelum PTS ini saya akan menerapkannya. iya, siap Bu Gitu. Nisa. Iya. Oke, sekarang dari rencananya kita sudah tahu nih penyebabnya Iya, iya. apa, rencananya juga sudah terbayang Iya, akan iya, dilaksanakan iya. apa. Kira-kira nih menurut Bu Nisa dari hasil obrolan sekarang, apa yang Bu Nisa dapatkan? Ya, yang saya dapatkan ini ternyata saya tercerahkan, Bu. Nanti setelah ngobrol ya, kegalauan-kegalauan saya, kegelisahan-kegelisahan saya terhadap satu anak ini. Mhm. Soalnya jujur anak ini memang pintar dan bagus sekali gitu daya tangkapnya. Hanya saya itu satu saja ya sikapnya. Jadi membuat saya ini galau gitu. Aduh, gak bagaimana anak ini. Anak ini sudah bagus gitu kan ya. Tapi setelah sekarang di coaching nih sama Bu Tati ya, saya tercerahkan wah ternyata nih saya ini bisa nih untuk menangani anak tersebut dicoba dengan segitiga restitusi. Ya, saya terfikirkan sekarang setelah ngobrol ya sama Bu Tati tercerahkan. Siapa tahu dengan segitiga restitusi ini dia bisa sadar nih tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan dia harus melaksanakannya kesepakatan kelas tersebut karena ya kan mereka sendiri yang buat dan dia sendiri yang membuatnya gitu. Aduh, alhamdulillah tuh Ya, ya. Berarti mudah-mudahan memang mampu dilaksanakan secepatnya. Amin, Dari amin. obrolan kita kali ini sungguh sangat Iya. bermakna. Mudah-mudahan memang lancar. Amin, Anak amin. tersebut juga ada perubahan Iya, gitu. soalnya sayang ya Bu Tati ya potensi dalam Iya, anak ini betul, sudah betul. bagus hanya dari sikapnya saja gitu kan. Bu Tati aduh makasih banget ya. Jadi aku udah Sama-sama. nggak galau lagi. Mudah-mudahan galau memang lagi, rencananya jadi bisa ya, dilaksanakan dengan baik. amin, Mumpung amin, anak ya. itu masih kecil, harus apa ya? Segera ditindak gitu karena ya, apa? keadaan lagi bagus ya. Iya, betul. Sayang oleh apa ya? Sayang sama potensi yang dia miliki Iya, gitu. nah itu saya tuh merasa makanya segalau. Makanya saya cepet-cepet deh janjian sama Bu Tati. Saya jadi biar bisa ngobrol Nah, gitu kan. gitu, Sekarang kan jadi udah lega ya, galaunya udah hilang lagi. Betul, Makasih ya Bu Tati ya. Sama-sama. Kapan-kapan kalau saya ada obrolan-obrolan lagi, saya galau-galau lagi, mau ke Bu Tati aja. Biar saya Ayo kita tercerahkan ya. ngobrol aja. Iya. Ayo Bu Tati. Selamat berjuang Iya, ya. amin. Ya, saya akan menerapkannya besok. Siap, oke, Ya Bu semangat. Tati ya. Kita ketemu lagi nanti ya Bu Tati ya. Iya, siap. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi ya. wabarakatuh. Alhamdulillah tadi seru Iya. sekali kegiatan coachingnya Bu Eni bareng Bu Nisha. Alhamdulillah, betul Bu. Iya, gimana nih perasaan nih Bu Eni setelah melakukan coaching tadi? Saya perasaannya luar biasa. Wow, biasa ya. gitu. Senang saya. Alhamdulillah. Gimana tuh? Senangnya itu dari apakah memang yang sebelumnya Bu Eni harapkan ada memang tercapai atau bagaimana sampai ya. jadi senang kayak gitu? Bu Nisa tuh datang punya masalah nih. Ternyata tanpa kita kasih solusi pun dia mampu menemukan masalah solusi dari masalah yang dia bawa. Makanya saya merasa luar biasa, merasa jadi orang yang bermanfaat gitu untuk Bu Nisa gitu. Ya, iya, bisa betul. jadi lebih bermanfaat bagi Betul, orang-orang iya. di sekitar. Apa yang Bu Eni dapatkan dari kegiatan sesi coaching tadi? Yang saya dapatkan sebenarnya saya sudah mulai menerapkan alur tirta ketika pelaksanaan coaching tadi. Betul. Terus saya merasa bahwa obrolan tadi itu saya mampu menggali potensi yang ada pada diri Bu Nisa tanpa dia tanpa dia sadari sebenarnya Bu Nisa yang punya masalah sendiri, Bu Nisa yang punya solusi, saya hanya ngobrol-ngobrol sebenarnya gitu dari ya. ngobrol santai tapi lebih bermakna ya dapat solusi dari masalah yang ada. Kemudian kompetensi yang ingin lebih dikembangkan nih sama Bu Eni setelah proses coaching tadi, kompetensi apa kira-kira yang lebih ingin ditonjolkan? Yang ingin saya kembangkan, yang ingin saya gali dari diri saya sendiri sebenarnya ketika melakukan coaching dengan rekan yang lain, saya ingin lebih paham cara membuat pertanyaan yang berbobot itu seperti apa gitu. Mungkin dengan lebih seringnya kita melakukan coaching dengan rekan yang lain, di situ menjadi latihan kita juga untuk membuat pertanyaan berbobot gitu ya. Itu yang sebenarnya yang ingin saya gali. Alhamdulillah ya Bu Eni, boleh saya sedikit menyampaikan catatan-catatan saya Bu Eni dari kegiatan tadi. Sesuai dengan yang Bu Eni sampaikan, saya tadi dari melihat kegiatan coachingnya Bu Eni sudah
betul-betul sesuai dengan alur yang Bu Eni gunakan, alur Tirta ya, mulai dari tujuan Bu Eni menyampaikan obrolan apa sih kita hari ini gitu kan dengan Bu Nisha, kemudian Bu Eni sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot di mana di dalamnya Bu Eni mencoba mengidentifikasi sebetulnya ada masalah apa sih dengan Bu Nisha gitu kan di sekolahnya, atau kondisinya seperti apa sih di sekolah Bu Nisha sampai pengen curhat dengan Bu Eni, kemudian ada rencananya, sampai rencana yang ingin dilakukan oleh Bu Nisha, sampai pada akhirnya ada tanggung jawab di dalamnya untuk melaksanakan rencana dari Bu Nisha yang sudah diungkapkan tadi ya. Jadi alur tirtanya sudah terlihat sekali Bu Eni. Kemudian dalam kegiatan coaching tadi juga saya melihat Bu Eni betul-betul sangat merespon, mendengarkan aktif gitu ya apa yang Bu Nisha ungkapkan gitu. Bu Eni langsung merangkumnya, kemudian apa namanya, sama-sama dalam pemahaman yang sama gitu dari apa yang sedang dibahas bersama dengan Bu Nisha tadi. Luar biasa sekali Bu Eni, saya sangat Alhamdulillah gitu ya, terinspirasi. ya. Mudah-mudahan saya bisa meniru Bu Eni nih nanti kalau ada kegiatan coaching dengan alur Ya, tirtanya kita tadi. sama-sama Semuanya belajar Bu Siti ya. betul, alhamdulillah dapat pencerahan juga saya sebetulnya dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan Bu Eni. Terima kasih Bu Eni sudah mengizinkan saya untuk tadi kita apa namanya bincang-bincang sebelum Bu Eni coaching, sampai Bu Eni mengizinkan saya mengobservasi ya kegiatan Bu Eni coaching tadi, sampai saat ini saya sedang pasca observasi dengan Bu Eni. Terima kasih sekali atas kesempatannya Bu Eni. Iya, sama-sama. Terima kasih juga untuk Bu Siti telah hadir di kegiatan coaching, sudah memberikan masukan kepada saya, sudah melihat proses coachingnya. Kita jadi sama-sama belajar. Mudah-mudahan memang mampu memberikan yang terbaik untuk rekan kerja kita Mudah-mudahan gitu. ya, amin. Terima kasih Bu Eni waktunya ya, saya ucapkan sekali Sama-sama Bu lagi. Siti Sampai ya. jumpa di lain kesempatan. Oke. Oke, kalau gitu saya permisi dulu. Mudah-mudahan kita bisa berbagi lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya. Terima Ya, kasih Bu amin, Eni. amin. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam.